Kalau kalian pikir La Liga adalah liga tani atau liga yang membosankan, kalian salah besar. Real Madrid kena mental, Barcelona makin gila, dan Atletico Madrid masih ngeyel. Gimana endingnya? Gas kita bahas. Namun sebelum kita ulas lebih lanjut, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Persaingan La Liga 2024-2025 semakin ketat. Pertarungan di papan atas terus berlanjut, dan Barcelona masih belum di puncak. Tampil sangat meyakinkan, hingga pekan ke-23, posisi Barcelona di klasemen La Liga cukup mengejutkan banyak penggemar. Mereka berada di posisi ketiga, tapi jangan salah, jarak mereka dengan dua tim teratas sangatlah tipis. Real Madrid masih memimpin dengan kokoh di puncak klasemen sementara. Sementara Atletico Madrid membuntuti di posisi kedua. Barcelona dengan raihan 48 poin dari 23 pertandingan hanya tertinggal 1 poin dari Atletico Madrid dan 2 poin dari Real Madrid. Artinya, peluang untuk menyalip masih sangat terbuka. Sebetulnya Real Madrid bisa saja menjauh dari Barcelona andai mereka memenangkan derby Madrid melawan Atletico Madrid. Namun sayangnya Dewi Fortuna belum ada di pihak Los Blancos. Mereka ditahan imbang oleh Atletico Madrid dengan skor 1-1. Real Madrid gagal meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga 2024-2025. Laga yang berlangsung sengit itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Atletico Madrid lebih dulu unggul melalui eksekusi penalti Julian Alvarez pada menit ke-35. Namun Real Madrid mampu menyamakan kedudukan di awal babak kedua lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-50. Hasil ini membuat Real Madrid tetap berada di puncak klasemen dengan keunggulan tipis atas rival sekotanya. Sementara itu, Atletico Madrid harus puas dengan tambahan 1 poin dalam perburuan gelar. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi Real Madrid di puncak klasemen La Liga. Los Blancos masih unggul 1 poin atas Atletico Madrid yang berada di peringkat kedua. Setelah pertandingan, Ancelotti menyoroti keputusan sang pengadil lapangan yang menurutnya merugikan Real Madrid. Saya tidak mau berbicara banyak terhadap keputusan wasit, tapi penalti sangat berefek kepada permainan tim, terutama saat babak pertama. Kita menjadi lambat dan kurang agresif. Saat VAR memberikan penalti, wasit sebenarnya berada di dekat lokasi. Seharusnya dia dapat melihat kejadian secara jelas. Saya pernah melihat keputusan merugikan serupa ketika Athletic Bilbao melawan Girona, ujar Carlo Ancelotti. Persaingan di papan atas La Liga kian sengit, dan setiap laga ke depannya akan menjadi krusial bagi tim-tim yang mengejar trofi juara. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada peluang juara di akhir musim. Selain di La Liga, Real Madrid dan Atletico Madrid masih berpeluang bertemu dari kompetisi lainnya. Di Liga Champions, Real Madrid berpotensi menghadapi Atletico Madrid jika mereka berhasil melewati hadangan Manchester City. Di ajang Copa del Rey, kedua tim juga masih bisa kembali bertemu di fase selanjutnya. Undian semifinal Copa del Rey yang akan dilakukan pada Rabu mendatang bisa mempertemukan mereka sekali lagi. Dengan kemungkinan tersebut, persaingan sengit antara kedua tim masih jauh dari kata selesai. Derby Madrid bisa kembali tersaji dalam laga-laga krusial menentukan trofi musim ini. Dari kubu Barcelona, kemenangan besar 4-1 atas Sevilla di laga terakhir menjadi bukti nyata kekuatan Barcelona. Bukan hanya kemenangan, tetapi juga performa impresif yang ditunjukkan para pemain. Apakah ini pertanda kebangkitan Barcelona untuk merebut puncak klasemen? Barcelona menang 4-1 saat melawan Sevilla di Ramon Sanchez Stadium pada Senin 10 Februari 2025. Barcelona unggul terlebih dahulu lewat Lewandowski pada menit ke-7. Keunggulan tersebut tak berselang lama setelah Ruben Vargas menyamakan kedudukan pada menit ke-8. Pada babak kedua, Barcelona mulai tancap gas dengan mencetak 3 gol. Fermin Lopez mengawali gol Barcelona pada menit ke-46 dan disusul oleh Rafinha pada menit ke-55.
Namun Fermin Lopez mendapatkan kartu merah pada menit ke-62. Barcelona tetap bermain solid meski bermain dengan 10 orang. Bahkan mereka kembali mencetak gol pada menit akhir lewat aksi Eric Garcia pada menit ke-89. Setelah laga usai, Hansi Flick turut mengomentari hasil pertandingan. Menurutnya kemenangan Barcelona atas Sevilla seperti mengalahkan Real Madrid di partai final Piala Super Spanyol musim ini. Flick merujuk pada laga final Piala Super Spanyol, di mana Barcelona menang 5-2 atas Real Madrid, meski harus kehilangan Szczesny sejak menit ke-56. Ini adalah pertandingan yang sulit. Mereka bahkan harus bermain dengan satu orang lebih sedikit untuk beberapa saat dan mereka merespon dengan baik. Mereka telah menunjukkan bahwa kedewasaan dengan 10 pemain, seperti di final Piala Super melawan Madrid, jelas Hansi Flick. Ketajaman lini serang Barcelona menjadi senjata utama dalam perburuan puncak klasemen. Dengan 64 gol yang sudah dicetak, mereka menjadi tim paling produktif di La Liga musim ini. Hal ini menunjukkan betapa efektifnya serangan mereka. Namun, pertahanan juga menjadi kunci. Barcelona harus mampu menjaga konsistensi pertahanan agar tidak kebobolan banyak gol. Soliditas pertahanan akan sangat krusial dalam pertandingan-pertandingan ke depannya. Meskipun tertinggal beberapa poin, semangat juang Barcelona tetap tinggi. Para pemain dan pelatih pasti akan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dan merebut posisi puncak. Dukungan dari para fans juga sangat penting dalam perjalanan ini. Melihat performa apik Barcelona sejauh ini, peluang mereka untuk menjuarai La Liga tetap terbuka lebar. Namun, persaingan masih sangat ketat, dan mereka harus tetap fokus dan konsisten. Real Madrid dan Atletico Madrid bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Mereka memiliki pemain-pemain bintang dan pelatih berpengalaman. Barcelona harus siap menghadapi tantangan berat di sisa musim ini. Pertandingan-pertandingan selanjutnya akan menjadi penentu setiap poin yang berharga. Dan Barcelona harus mampu meraih kemenangan demi kemenangan untuk tetap berada di jalur perebutan gelar juara. Kita tunggu saja bagaimana akhir cerita La Liga musim ini.